Baik, Bapak-bapak sekalian, kita akan masuki sesi pertama dari pelatihan online ini. Kita ambil materinya adalah leadership ya, dan lebih tepatnya adalah basic leadership. Nah, ini materi yang pertama. Jadi leadership itu dari kata lead ya. Lead itu adalah memimpin. Nah, dan kepemimpinan ini merupakan suatu hal yang sudah lama diminati para ilmuwan maupun orang-orang awam. Istilah mimpin ini tergantung citra orang-orang ya. Zaman dulu orang memimpin armada perang, memimpin kerajaan-kerajaan, ya, memimpin bangsa-bangsa, itu zaman dulu. Dan itu menjadi hal ketertarikan para ilmuwan-ilmuwan untuk meneliti apa sih hakikat ya dari kepemimpinan itu. Karena dari sejarah-sejarah banyak cerita tentang pemimpin hebat ya. Ada pemimpin militer, pemimpin politik, pemimpin agama, pemimpin sosial. Ini banyak. Kehebatan-kehebatan mereka itu merupakan inti dari banyak legenda-legenda kepemimpinan, bahkan mitos-mitos kepemimpinan ya. Kekaguman yang meluas mengenai kepemimpinan mungkin karena merupakan suatu proses yang demikian misterius, bisa kita bilang begitu. Mengapa orang-orang pemimpin tertentu ya, Gandhi, Mao Zedong, dapat menimbulkan semangat dan dedikasi yang sangat mendalam ya. Kemudian bagaimana pemimpin-pemimpin lainnya, Julius Caesar, Iskandar Agung ya, yang membangun kerajaan-kerajaan yang demikian besar. Dan juga ada juga pemimpin-pemimpin tertentu seperti Winston Churchill itu mendadak dijatuhkan. Ini penting ini. Pemimpin besar tiba-tiba jatuh. Walaupun kelihatannya mereka itu mempunyai kekuasaan ya, serta mempunyai catatan prestasi yang baik sebenarnya. Nah, ya. Kemudian mengapa orang-orang yang kurang dikenal seperti Adolf Hitler ya sekarang sudah banyak kenalnya, Claudius Caesar itu beranjak ke posisi yang mempunyai kekuasaan yang besar. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan mengenai kepemimpinan ini sudah lama merupakan sebuah subjek yang diteliti ya. Termasuk penelitian ilmiah ya, mengenai kepemimpinan. Ini banyak sudah ada. Jadi para ilmuwan itu ya mencoba mencari pendekatan perilaku para pemimpin-pemimpin besar itu. Mereka mencoba untuk menemukan ciri-ciri seorang pemimpin, kemampuan-kemampuan seorang pemimpin, perilaku-perilakunya, sumber-sumber kekuasaannya, atau aspek-aspek apa saja dari situasi tersebut yang membuat para pemimpin itu mampu mempengaruhi para pengikutnya dan mencapai sasaran-sasaran beberapa kelompok. Jadi penelitiannya itu adalah mengapa orang-orang tertentu itu timbul sebagai pemimpin dan banyak orang mengikutinya. Nah, ini adalah objek penelitiannya. Nah, jadi kita akan masuki materinya tentang leadership ini. Nah, mengapa kepemimpinan itu penting? Nah, ini. Mengapa penting untuk dipelajari?
yang namanya sebuah organisasi, ya, kelompok, atau adanya di mana organisasi itu adalah kumpulan dari beberapa orang, lebih dari satu, itu sudah bisa membentuk sebuah organisasi. Dan organisasi itu membutuhkan seorang pemimpin yang membawa organisasi itu ke visinya, ke tujuannya. Nah, pemimpin itu bisa muncul dengan sendirinya atau memang sudah dipilih itu secara formil. Nah, jadi bapak-bapak asisten juga adalah seorang pemimpin. Nah, mengapa penting kepemimpinan ini? Ya, jadi keberhasilan, kegagalan sebuah organisasi, termasuk perusahaan kita ini, ya, semua perusahaan ini itu ditentukan oleh kadar kualitas pemimpinnya. Mau dibawa kemana organisasi kita ini ditentukan oleh kualitas pemimpinnya, itu yang pertama. Kemudian zaman sekarang ini perubahan-perubahan itu sangat cepat, ya, perubahan-perubahan sangat cepat, perubahan politik, perubahan sosial, perubahan budaya, ekonomi, sehingga membutuhkan seseorang yang visioner, membutuhkan pemimpin-pemimpin agar organisasi kita ini, sebuah perusahaan itu bisa mengikutinya karena ada perubahan tadi. Kemudian memang karena era kompetisi saat ini yang begitu kompetitif, ya, dengan perusahaan-perusahaan lain, dengan bisnis-bisnis lain, dengan kepentingan-kepentingan lain, maka memaksa perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi itu untuk menjadi organisasi yang terus belajar. Ya, jadi peran kepemimpinan itu menjadi sangat penting. Nah, definisi kepemimpinan, jadi arti pemimpin itu sangat banyak sekali. Setiap orang jika ditanya maka juga akan memberikan pengertian yang berbeda-beda. Jadi ada 10 orang jika ditanya pasti 10 jawaban juga mengenai definisi kepemimpinan ini. Nah, kalau dari saya, ya, jadi pemimpin itu adalah, kata kuncinya adalah pengaruh, mempengaruhi, ya. Dan mungkin yang lain-lain juga, sumber-sumber buku lain juga kata kuncinya adalah mempengaruhi. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan rencana. Nah, ini adalah arti dari kepemimpinan. Nah, semua orang itu adalah pemimpin. Semua orang sebenarnya, siapapun itu, cepat atau lambat dia akan menjadi pemimpin. Ya, tidak mesti juga di organisasi resmi seperti perusahaan. Seorang laki-laki nantinya akan menjadi pemimpin bagi keluarganya. Nah, jadi semua nantinya akan menjadi pemimpin. Nah, ini menarik, ya. Tidak seorang pun dilahirkan untuk menjadi pemimpin, tetapi Anda dapat belajar memimpin dan menjadi pemimpin. Nah, ini adalah artinya kepemimpinan itu bisa dilihat dari sudut keilmuan. Ya, para akademisi itu sudah melakukan penelitian, oh begini cara-cara menjadi pemimpin yang berhasil, pemimpin yang situasional pendekatannya. Nah, ya,